Om Swastiastu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Lumera Warsini dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Dalam video kali ini, saya akan mereview beberapa soal dalam penilaian tengah semester Agama Hindu. Baik, langsung saja untuk soal yang pertama. Tuhan adalah kebenaran, Tuhan ada di mana-mana. Jangan pernah bersandar pada ketidakbenaran dalam keadaan apapun. Jika mengikuti jalan ketidakbenaran, kita tidak akan dapat mengembangkan kasih. Maka dari itu, kembangkanlah kasih sepanjang waktu. Berikanlah contoh dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana mengembangkan kasih kepada seluruh ciptaan ide Sang Yang Widi Wase dengan mengikuti kebenaran. Jawaban saya adalah sebagai berikut. Mengembangkan kasih kepada seluruh ciptaan ide Sang Yang Widi Wase dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti saling menyayangi, baik itu sesama manusia maupun semua makhluk ciptaannya. Mengembangkan kasih juga dapat dilakukan dengan cara melaksanakan Bhakti Marga, yaitu jalan untuk mencapai moksa melalui kebaktian yang tulus kepada Tuhan. Untuk soal selanjutnya, dengan mengucapkan mantra yang benar dan berulang-ulang akan membawa ketenangan pikiran. Jelaskan mengapa hal itu terjadi. Jawaban saya adalah, dengan mengucapkan mantra yang benar dan berulang-ulang dapat membawa ketenangan pikiran, karena dalam mengucapkan mantra secara berulang-ulang akan menyebabkan pikiran fokus ke dalam satu objek yang ingin kita pusatkan. Jika pikiran telah fokus ke dalam satu objek, maka pikiran akan tertuju ke satu objek tersebut dan tidak lagi terikat oleh objek-objek di luar, sehingga ketenangan pikiran akan terwujud dan tercapailah tingkat tertinggi dari meditasi. Soal berikutnya adalah, berikan contoh pengalaman hidup yang pernah Anda alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Jawaban saya adalah, inti dari ajaran tersebut berkaitan dengan Karmapala. Karmapala menyatakan bahwa apa yang kita perbuat akan menghasilkan hasil yang sepadan. Contohnya dalam kehidupan saya adalah ketika mengikuti tes masuk perguruan tinggi atau tes UTBK. Awalnya saya pesimis untuk mengikuti tes tersebut, namun saya berusaha mempelajari materi-materi yang akan diujikan. Berkat usaha saya, akhirnya saya bisa diterima di perguruan tinggi negeri yang saya inginkan. Adapun nilai moral dari pengalaman hidup ini adalah saya berhasil karena usaha yang saya lakukan sendiri. Soal selanjutnya, sebelum meditasi, cucilah muka, tangan, serta kaki, atau Anda mandi untuk membersihkan badan dari kotoran sekaligus membuat badan menjadi segar. Duduklah dengan memakai alas dari kain, tikar, dan selimut. Posisi punggung tegak lurus dan tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Pejamkan mata serta tenangkan pikiran beberapa detik, setelah itu ucapkan mantra. Jelaskan masing-masing tahapan tersebut. Jawaban saya adalah, tahapan tersebut merupakan bagian dari tahapan meditasi dengan menggunakan Gayatri Mantra. Adapun langkah-langkah lebih lengkapnya akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, sebelum meditasi, cucilah muka, tangan, serta kaki atau Anda mandi untuk membersihkan badan dari kotoran sekaligus membuat badan menjadi segar. Yang kedua, duduklah dengan memakai alas dari kain, tikar, atau selimut, posisi punggung tegak lurus dan tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Yang ketiga, pejamkan mata serta tenangkan pikiran beberapa detik, setelah itu ucapkan mantra. Langkah selanjutnya adalah, tahapan lebih lanjut adalah mengucapkan mantra Om Bur, Om Buah, Om Swah dengan pelan sebanyak 5 kali sembari mengarahkan pikiran pada mantra. Setelah membaca mantra, tenangkan pikiran sejenak lalu ucapkan Gayatri Mantra. Om Bur Buah Swah Tat Sawiturwarenyam Bargo Dewa Shedimahi Dhyayona Prachodayat. Ucapkan mantra dengan tenang dan lambat
dan jangan tergesa-gesa. Soal selanjutnya adalah, jelaskan hubungan antara yoga Surya Namaskar dengan kesehatan pranayama. Berikan contoh pranayama yang cocok untuk asanas, gambarkan rangkaian yoga Namaskar. Yang pertama ada hubungan Surya Namaskar dan pranayama. Hubungan antara Surya Namaskar dan pranayama adalah, dalam melakukan Surya Namaskar, kita juga melakukan tahapan pranayama untuk pengaturan nafas di dalam melakukan gerakannya. Contoh pranayama yang cocok adalah pernafasan yoga yang dapat dilakukan melalui dua teknik, yaitu teknik perut dan teknik pernafasan dada. Tahapan pranayama dapat dibagi menjadi tiga, yaitu tarik nafas yang disebut dengan puraka, tahan nafas yang disebut dengan kumbhaka, dan hembuskan nafas yang disebut dengan recaka. Adapun rangkaian gerak dari Surya Namaskar adalah yang pertama, sikap berdoa yang dilakukan dengan mencakupkan kedua tangan di dada. Langkah kedua, kemudian angkat tangan ke atas kepala, tubuh bagian atas dibawa ke belakang. Yang ketiga, ada bungkuk ke depan hingga jari-jari tangan menyentuh tanah, kaki tetap lurus. Langkah keempat, bawa kaki kanan ke belakang, sementara kaki kiri ditekuk, bawa kepala ke belakang dan pandangan ke atas. Langkah kelima, luruskan kaki kiri, tangan kiri diletakkan di samping kaki kanan, turunkan kepala hingga berada di antara dua lengan. Langkah keenam, rendahkan tubuh hingga kedua kaki, dada, kedua tangan, dan dagu menyentuh tanah. Pinggul dan perut diangkat ke atas. Langkah ketujuh, luruskan kedua tangan agar tubuh terangkat, lenturkan kepala ke belakang diikuti oleh pengambilan nafas dan melengkungkan punggung. Serta langkah yang terakhir, yaitu sikap selanjutnya kembali lagi ke sikap sebelumnya yang mengalami pengulangan. Pengulangan ini dimulai dari langkah yang kelima. Soal selanjutnya, ide Sang Yang Widi bersifat wiyapi wiyapaka atau ada di mana-mana. Jelaskan bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Jawaban saya adalah, dalam kehidupan sehari-hari, bukti bahwa Tuhan ada di mana-mana bisa kita lihat dari keberadaan matahari. Keberadaan matahari bisa kita lihat dari sudut manapun kita memandangnya. Sinarnya menyinari seluruh alam semesta, bahkan hingga ke tempat-tempat terkecil sekalipun. Selanjutnya, bagaimanakah mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran seperti yang diajarkan dalam Bhagavad Gita? Jawaban saya adalah, mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran bisa kita lakukan dengan melaksanakan kebaktian yang tulus ke hadapan Tuhan, seperti melakukan yajna baik berbentuk sederhana seperti yajna sesa, hingga ke tahapan yang lebih besar seperti pelaksanaan panca-yajna. Mengembangkan kasih juga dapat dilakukan dengan menyayangi seluruh ciptaan Tuhan. Kasih sayang sesama manusia serta merawat lingkungan sebagai bentuk cinta kasih kepada tanaman atau alam semesta. Soal selanjutnya, mengapa yoga asanas penting untuk kesehatan? Jawaban saya adalah, yoga asanas penting untuk meditasi karena yoga tersebut merupakan tahapan awal atau dasar untuk melakukan gerakan yoga lebih lanjut ataupun meditasi yang lebih dalam. Gerakan yoga asanas terdiri atas gerakan seperti teknik duduk dan teknik pengaturan nafas. Soal terakhir yaitu, jelaskan syarat-syarat penyucian lahir dan batin orang suci. Jawaban saya adalah, syarat-syarat penyucian batin orang suci terdiri dari, yang pertama, bebas dari keterikatan duniawi, yang kedua, teguh dalam menjalankan kewajibannya, yang ketiga, memahami ajaran-ajaran agama dan senantiasa mengamalkan ajaran Weda, serta yang keempat, bersih lahir batin. Baik, sekian review pertanyaan yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.